Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Islami Jahra dari semester 2A. NPM saya yaitu 7420122019. Di sini saya akan mereview ulang materi hukum pidana dari Ibu Profesor Dr. Haji Nuraini SMH dan asistennya Bapak Dr. Muhammad Rendir Arizayani SMH. Sifat melawan hukum materi dibagi ada 3, yaitu 1. Dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, contohnya arest dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Yang 1, apabila tercantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Yang kedua, apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada 2 pendapat, yaitu yang A, dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitusi ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang B, dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum atau federalistik seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, pasal 303, 548, dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin Zonderverlof diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. A, pengertian kesalahan, yaitu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Strafzonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelahan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi 2, yaitu kesengajaan dolus atau offset. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. B, pengertian kesengajaan dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam pengertian kesengajaan dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam Memory Van Toresting, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila melakukan pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu 1. Atas dasar itu pelaku mempunyai kehendakan untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Yang kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan foretelling Sawyer akan akibat yang nanti
timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang ke-1, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, offset als Augenmerk atau dolus direktur untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya A. Mempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang A, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. B, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar, kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. A, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu muncul, tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna. Sengaja melakukan perbuatan. Dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat. Bos offset, jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 2. Kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex adura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang ke-1, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. 2. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. 3. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek lainnya. Jadi pemilihan satu di antara dua objek. 4. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang keenam, dolus repentinus atau dolus inventus, disebut juga Hastemun bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya.
Sekian review materi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.